Ya, yang ngutang dia nggak apa-apa aku dicari, aku bilang. Di chat aku bro, di chat di telepon terakhir aku kan ganggu terus. Ya ganggu aja bodo amat aku bilang. Serius. Gitu pas. Welcome. Ya kan? Kita cuma nawarin orang berinvest aja. Iya. Iya kan? Sekali aku cari info investnya minimal 200 juta. Iya kan? Mau nyari kemana sih kelawak aja yang orang punya paling 5 juta aja kan? Itu tadi itu pun minus. Dicari bro. Sampai diterima, cuman kayak gitu tiap hari dia minta nomor, aku cari info lah. Aku orangnya kan nggak bisa, aku cari info di Google, ternyata memang bisnisnya kayak gitu dia. Bahkan aku tanya, ada dia di YouTube juga, dia menceritakan dia pernah kerja di sana. Dia aja sampai sekarang malu, keluarga dia sendiri Ditipu. ditawarin dia, masuklah invest 200 juta, tipu. Dia dikejar-kejar saudaranya, iya kan? Memang secara ini nggak tipu, cuman kita kan bermain main forex kayak gitu lah, sama lah. Ya pas giliran duit orang habis, Main di game. ya money game kan. Dia pun mau nyalahin perusahaan itu pun nggak bisa juga, memang cara kerjanya kayak gitu. Ya kan? Cuma malu lah kita jadi 2 juta wah. Bukan duit 1 juta, 2 juta, 2 juta. Tapi kayak gitu kan money game namanya kan. Nggak berani sebenarnya. Abang pernah ikut? Hah? Multi Multi level marketing. bukan multi chip. Kalau multi chip sering ya kan. Tadi kalau multi level pernah dulu ikut dengar aja. Dengar orang prospek kan. Aku dulu suka bro di prospek. Dulu waktu masih nganggur baru-baru lulus SMA. Dan dulu kan masih rame tuh. Telepon. Ron ikut apa multi level. Ada kawan mau prospek. Oke lah. Di mana? Di ini misalnya apa? Mega Mall. Di warung ini. Kata aku bro. Makan tuh. Makanya aja ya. Jadi kasihan orang yang prospek itu. Makanya aja. Dimanfaatkan untuk makan. Begitu dia ngomongnya ya kan awak main handphone ya kan. Oh iya bang, oh iya. Wah betul tuh bang. Iya kan. Iya. Begitu datang makan ya kan. Udah tengok. Kayaknya ada perlu bang. Terus bisnis kayak gitu kan dia biasanya suruh bayar di depan kan. Kalau aku logikanya mikir gini, kau bayar di depan, aku bayar di depan, apa? Jadi semua ikut bayar di depan. Kan sebenarnya bisnis yang itu diputar kan. Iya. Bisnis nggak bermodal itu sebetulnya. Iya kan? Jadi kita diputar dia. Binari lah kalau orang bilang ya kan. Bina kanan bina kiri. Nah, Yang kanan terbina, belah kiri tak terbina. ya namanya kita pengen ini kan jangan keluar duit dulu lah. Kalau aku kayak gitu bro, keluar duit dulu. Kalau kayak misalnya invest nih kayak program tadi otak-otak ya kan jelas nih, usaha dia nampak, fisik dia ada, Fisik ada barang. ya kan? Mau usaha berhasil atau enggak itu resiko lah nanti. Cuma kan fisiknya nampak. Nah kalau yang MLM ini kan tak nampak fisiknya. Ujung-ujung kita nawarin obat nanti. Iya kan? Iya kan? Nawarin produk pasti ujung-ujungnya. Sales juga. Sales juga ada ya. Tapi masih laku ya MLM? Masih ya. Sebenarnya kalau aku lihat nih pemainnya rata-rata itu semua. Itu juga. Orang-orang lama. Udah ada pernah merasa, Iya. merasa Pemain asuransi, pemain MLM, rata-rata itu semua. Karena kan cara kerjanya sama. Bahasa sudah dulu. Masih ada orang yang masih Masih. Buktinya masih berjalan masih jalan. tapi udah beda-beda ini dia. Beda brand ya. Ada brand. Tapi cara kerjanya tetap sama. Seharusnya kan orang makin cerdas bro. Aku tak mau menjat orang yang itu dan bodoh sih. Aku tak mau. Aku tak mau. Bukan berarti dia bodoh, bukan. Dari yang bilang dia bodoh. Mungkin dia dulu pernah merasa sukses dari situ. Pernah Ya. hasil. Jadi begitu Memang bang, baru, bisnis ya. kayak gini, ketika baru gas. Gas ya, betul. Itu Aku kunci ya. walaupun aku nggak ikut, tapi aku lihat pengalaman orang-orang sekitar kan. Ketika baru gas, Gas. masih baru nih orang banyak ikut kan, masih banyak di bawah kita nih.
Tapi kok mampus dong. Mampus kok itu mampus. Udah yang Udah lama lah. Itu udah untung besar nih. Yang di bawah pening ya kan? Yang itu biasanya. Berarti makan tumbal ya? Ya iyalah. Berarti kita nih nawarin nyari tumbal bro. Iya, cuma orang ya kan. Aku nggak tahu, dari dulu. Yang namanya MLM, tak masuk aku, tak tahu nama. Entah aku berpikir terlalu kritis, aku terlalu menutup pikiran, nggak mau buka, atau lah. Tapi memang nggak bisa. Dari dulu. Kalau aku tuh memang nggak bisanya tuh karena tadi sama yang karena nggak ada fisik. Pokoknya usaha kalau nggak ada fisiknya aku nggak bisa. Iya. Ya, Apa deh? jangan kayak gitu ya kan. Yang barang tak ada fisiknya pernah juga ketipu. Betul. Hah? Apa tuh? Sekali nawarkan barang, rupanya barang udah terjual. Orang fisik tadi pegang ya kan? Iya. Ya, boleh udah tawar-menawar deal ya kan? Nah, tapi yang tadi saya jual ya. Nah, jadi barang udah terjual ya. Kadang dia kira-kira itu. Iya. Sebenarnya kayak gini lah bro, mungkin kan furniture ya. Dia nanya barang, juga kayak TV atau apa. Bisa order, kita bisa nerima dia mau barang apapun. Tapi dia kan nanya mana barangnya. Pasti nggak mau ujung-ujungnya. Memang tetap ada yang mau. Seharusnya kan gitu kan. Seharusnya. Berarti MLM nggak jalan dong. Harusnya kalau konteksnya gitu. Mana fisiknya kalau semua orang nanya mana barangnya, mana fisiknya. Karena MLM nggak jalan. Tapi sekarang masih ada jalan itu yang herannya. Yang mungkin yang itu ada tadi yang aku bilang bang, udah ke fisiknya masih ada, mungkin bisa jalan. Makanya aku bilang tadi bang, kan seharusnya orang makin lama makin pintar. Iya. Udah banyak kejadiannya gitu kan. Itu MLM yang ada. Jadi yang ikut tuh fisik. orang apa? Ini begini opini nih, bahaya ini. Tapi rata-rata yang ada MLM itu yang Kayak ada aku jual fisik barang mas. kayak gitu bro ke TV. Kan aku tinggal bilang lihat di Google benar-benar. Pasang apa sih pasti? Nah, namanya elektronik. Tetap nggak mau kadang-kadang. Yang nggak mau apa sih nggak ada fisiknya pasti kayak gitu. Padahal kita bilang kakak tinggal lihat di Google lah dicek dari spesifikasinya apa, kan bisa dilihat ya kan. Itu yang jelas pun tak mau orang kadang. Kadang memang ada yang mau, ada. Jadi kalau itu yang disebut pembelian cerdas dong, bingung kita. Iya. Orang yang lihat spesifikasi secara online itu cerdas, dia bakal bisa terjebak di MLM. Ya, ya, benar. Ya. Berarti orang yang ikut MLM orang cerdas. Iya. Cerdas cari duit. Yang mana cepat maksudnya, yang mana cepat dia info itu dapat ini ada baru ini cepat itu cerdas. Iya, karena masih baru kan. Pendidikan tadi itu positif masih masuk. Itu masuk. Aku daripada kayak gitu belum jadi joki prakerja. Jadi lu anggap bekerja itu MLM? Enggak, itu bukan. Sebenarnya ya ini kita bahas masalah joki ya. Soalnya sekarang lagi berdebat masalah joki prakerja, Bu. Lagi musim. Pemerintah lagi buat aturan mau dipidanakan para joki prakerja. Tapi kan joki prakerja yang gimana? Memang banyak joki yang nggak jelas. Joki itu orang yang daftarin ya? Ya, dia yang ngerjain. Dia yang ngerjain. Banyak yang datanya diambil. Ada pun posisinya itu. Kalau kayak aku gini lah, kan aku banyak bantu orang-orang yang aku kenal. Ya, nggak ada sesuai perjanjian. Aku nggak bisa ngejamin dia lulus atau enggak. Karena yang ngejamin lulus itu nggak ada. Kalau ada yang bilang joki dia bisa ngejamin lulus, hebat ya. Karena dia pakai sistem. Iya kan? Acak. Siapa lulus atau enggak. Cuman kalau dia udah lulus, barulah aku yang buat pelatihannya. Pelatihan itu nggak gampang bro. Yang ikut gitu. Ya, aku yang ngerjain pelatihan dia. Dia punya nih, nama dia aku yang ngerjain. Kayak gitu. Nah sekarang lagi heboh ini, banyak yang joki mau dipidana. Pidana dari mana? Kan udah kayak nih bro nih, bro mau datang pekerja tak? Aduh paling udah aku bantu. Yang aku buat kan lulus. Ah ini kami bilang, bro ini aku mau buat nih pelatihan dia. Berapa deal sama kita? Oh, bagi Aceh. Ya minimal upah capek lah bro. Ya. Tapi kita bantu ya kan. Ngerjain tak bukannya senang loh bang. Kita nengok video berjam-jam. Terus iya. Ada tes dia isi soal berapa. Nah, harus bisa itu harus betul. Kalau nggak betul ulang lagi. Jadi perjanjian dari awal berapa? Dia kan 1 bulan 16.000 dikasih pemerintah. Aku sih serba salah. Bukan kita manfaatin enggak, tapi itu bantuan pemerintah. Memang hak lo kan.
Cuma kan kita bantu. Tapi kalau seandainya aku nggak bisa ngisinya, aku juga menghilangkan hak aku kan. Kenapa? Itu kan hak aku tuh, Ya. yang diberikan oleh pemerintah. Hak warga negara semua lah. Ternyata aku nggak bisa ngisinya, ngedaftarinnya. Jadi kan Sayang kan? aku nggak daftar kan? Iya sayang kan? Hak sebagai warga negara hilang. Nah kita ngebantu nih, aku ngebantu. Jadi maklar berarti bro. Makanan pemerintah mana nih? Memanfaatkan situasi. Tapi karena banyak Mau dipidana dia? ada yang Erlangga Hartarto mau dia apa itu dia mau bikin. Sementara jatuh pidananya di mana coba? Ini kan udah perjanjian antara dua belah pihak, ya kan? Sama aja kecuali aku mengambil data lu punya, ambil KTP. Oh berarti pencurian data. Ya, banyak kejadian kayak gitu sebenarnya. Pinjol kan ngeri sekarang. Oh iya, pinjol ya. Teman aku ada pinjol, temannya Dila, pinjol. Jadi katanya awalnya minjamnya tuh 2 juta. Bunganya ngeri loh. Habis itu datang tagihan, total tagihannya itu 10 juta. Tapi bang, tapi ya nih, total tagihan 10 juta kita anggap itu bunga ya. Anggap itu bunga. Yang jadi pertanyaan tuh, dia tagihan itu datangnya dari macam beberapa jenis pinjol lainnya. Gitu. Dia pinjam satu tempat. Habis itu datang tagihan dari beberapa tempat, beberapa aplikasi. Padahal minyak sekali aja kan. Berarti data dia yang digunakan orang lain kan? Ya. Ekstrim pinjol. Ada pula jadinya datanya Kan banyak ketangkap bang orang. Iya. Berarti dimainkan datanya. Tapi termasuk berani pinjol. Berani lah bro. Sekarang kita hidup di situasi orang menuangkan duit bro. Sekarang ini keadaan aku lihat orang menuangkan duit. Tidak peduli apapun. Pinjol itu gede loh di hasilnya kalau dia bisa bermodal. Aku kalau ada modal mau buat pinjol. Tapi kan kalau dilarikan orang juga bisa kemungkinan gede. Ya. Karena nggak bisa dicari. Yang paling susah itu jujur. Aku kan juga pinjol juga bro. Yes. Banyak juga di pinjol. Cuma yang susah itu daerah kota, Jakarta. Kalau di daerah pelosok kayak gini, mereka rugi pinjolnya. Banyak lari. Iya makanya. Tapi kalau di kota, kantornya didatangi. Malu tak? Pinjol datang ke kantor. Oh iya ya. Ibaratnya kalau dia punya masih di satu wilayah masih bisa di. Ya. Tapi kalau aku sih apa ya? Bukan aku berani sih enggak sih pinjol, walaupun dia cari ke sini pun aku berani. Atau aku gini. Itu kan perdata jatuhnya juga pidana. Kita ngaku aja kita punya utang ya kan? Kita aja ya kan? Ya memang kita belum ada dibayar bang, gimana? Maksudnya aku gini. Aku yang nipu pinjolnya. Kan pinjol itu kan merugikan orangnya, merugikan si peminjam itu kan Ya. melalui data-data nomor kontak, foto itu yang disebarkan ya kan? Ya. Aku pakai handphone buruk lah contohnya, yang udah lama nggak dipakai dan nggak ada data di dalamnya. Satu-satunya aplikasi pinjol itu aku download. Kontak pun cuma kontak kita aja. Itu permainan aku dulu bro. Ya. Habis itu dia mau menghubungi mana gitu kan? Susah kan pinjolnya? Bisa dong nipu gitu? Bisa lah. Nah, itu berarti resiko pinjol itu gede juga bro. Pengen jatuh. Karena lu yang main gitu. Dulu sempat main kayak gitu. Jujur aku. Iya, Bukan aku pengen, tapi memang situasi kepepet waktu itu kan. Kita kan ada duit. Segala tes kemampuan. Iya. Kita nggak ada duit. Siapa suruh dia kasih minjam, kenal nggak apa enggak ya? Ya, makanya. Sedangkan kita kenal aja tagih susah gitu. Walaupun nggak kenal kan, kalau di bank atau di perbankan kan prosesnya panjang. Ya. Nggak semata-mata foto itu kan. Kalau aku lihat ya rata-rata pinjol itu OJK-nya abal-abal. Kalau aku lihat ya, memang ada beberapa pinjol yang memang diawasi OJK ada. Tapi banyak yang pinjol-pinjol yang itu ilegal, banyak. Dia asal ceplok aja OJK-nya. Banyak. Makanya aku bilang kalau seandainya dia kan broadcast ke seluruh nomor di Indonesia Iya. lah ibaratnya kan. Kalau seandainya 1 juta orang aja minjem 1 juta, semuanya ngibul nggak bayar. Dan ada di beberapa daerah yang nggak ada di pusat, tidak di daerah dia.
Kan dulu gimana deh, Bro? Iya. Tapi kan dia makannya di daerah dia juga. Memang untungnya itu kenapa makanya dia berani kasih bunga pinjamannya gede bro di situ dia. Karena taruhlah 3 orang yang nipu, ketutup sama 1 orang yang jujur. Resikonya lebih ini kan ya, lebih berani kan aku berani gitu. Kalau ada 5 orang nggak bayar, 1 orang yang jujur dibayar kan, karena bunganya kan besar bro, besar. Seminggu paling kita dikasih tempo. Ada memang yang sebulan, ada beberapa. Itu susah itu. Ada yang cuma seminggu bro. Kita minjam 400, suruh bayar 800. Buset, 2 kali lipat. Ya. Makanya berani dia. Jadi walaupun dia ditipu orang, masih ketutup sama yang lain. Jadi masih ada yang minjam? Masih lah. Sampai sekarang kok. Jadi orang yang minjam itu kita sebut apa deh? Iya kayak gitu. Makanya kawan-kawan nih, kawan kerja, dia udah berhenti dah. Dia memang waktu awal dia bilang, bro, pinjam, terserahmu. Kau mau pinjam, kalau memang mau bayar, silakan. Mau tak bayar juga itu urusanmu. Aku punya nomor kau ya, ya udah pakai aja, bilang. Nggak apa-apa, pakai aja. Jadi nomor kontak saudaranya aku kan. Dia cari, dia nggak bayar, dia udah berhenti. Di telepon, di WA, aku dikejar sampai dia bilang, emosi aku tuh. Kok kenapa anjing? Aku bilang ngecek kan. Ya kok kawan ini kau bilang, urusan aku apa? Aku bilang. Ya kan, ya nomormu dikasih. Itu kan nomorku dia kasih di situ. Aku nggak tahu dia entah apa. Dia cuma nanya, boleh nggak namanya silakan. Ya, yang ngutang dia nggak apa-apa aku dicari. Aku bilang. Dicek aku bro. Dicek di telepon. Terakhir aku kan ganggu terus. Ya ganggu aja bodo amat. Aku bilang. Serius. Ya. Aku masih ganggu nggak? Enggak. Enggak ada. Bangsat ini orang ini diganggu senang kan? Terserah kau lah. Kau mau ganggu apa? Emang enak kok, udah kayak gitu. Makanya aku mau tak kenal jangan kasih pinjam. Sampai sekarang nggak ada. Berarti itu salah satu caranya bro. Iya. Orang itu akan berhenti mengganggu kalau yang Ganggu lah. Ya. Orang kan kayak gitu bro. Semakin dilarang pasti makin kuat. Iya. Oh, iya. Coba disuruh, pasti malas dia. Karena yang diganggu ini tak merasa terganggu. Iya. Ya udah, udah ganggu lah bilang. Ada tuh kejadian kawan belum lama ini. Dia pinjol. Namaku di telepon terus di chat. Terakhir kan gitu. Aku kenapa anjing? Emosi aku ya kan. Dia balas juga anjing sama dia. Ya aku bilang urusanku apa aku bilang. Yang pinjam dia kok aku yang dicari. Ya kau hubungi lah aku juga tahu dia di mana sekarang bilang udah berhenti kerja. Berarti dia nggak ada kontak di handphonenya ya? Nggak, karena yang didaftarnya itu. Memang setahu aku sih mereka copy kontak kita yang ada di handphone. Iya, udah copy kontak. Copy kontak. Pas kita download itu aplikasi sekarang ini, pas kita download dia langsung ada keluar kan, mengizinkan akses kontak, mengizinkan akses galeri. Itulah langsung di copy dia. Galeri. Jadi semua kontak dan galeri kita ini semua tersimpan sama sistem mereka. Iya, sampai dia. Ekstrim sebenarnya aplikasi-aplikasi. Iya. Sebenarnya kan nggak boleh privasi kan? Iya. Makanya foto-foto telanjang, video-video, Iya. video porno yang tadinya mau nyimpan sendiri kan rupanya rame-rame. Sebar ya. Rupanya dibantuin simpan sama orang lain. Jadi kok nggak ada bisa minta lagi ya. Iya itu kejadian itu. Jangan kan pinjaman online. Kredit aja yang itu sama gitu. Tagih kredit ini kita Ya. tapi kan ada batasan Pak. Enggak juga kemarin sama kejadian itu. Ada kredit, ada kawan yang kredit ya. Jadi pinjam nomor kontak gue ada ini kan. Pinjaman kredit pertama dia selesai. Beban ya kan? Tiba-tiba yang kedua Memang nggak belum susah. tahu, ya kan? Ketika kita Tahu, aduh, sama gitu. leasing resmi pun bro, Iya. kita leasing resmi pun kita kredit. Mereka minta nomor saudara kan. Kita kasih nomor siapa aja pun nggak masalah. Tanpa si izin yang punya nomor. Iya. Iya kan? Serba salah sih sebetulnya. Soalnya kan nggak boleh kan. Privasi kita kan. Aku waktu si ini kawan yang ke Jakarta itu aku ditelepon. Nggak tahu aku dari mana. Dia kayaknya ngasih nomor aku. Ditelepon aku katanya belum bayar. Belum bayar. Telepon lah, aku bilang ke nomornya apa telepon nomor aku. Dapat nomor lu dari mana? Berarti dikasih dia berarti. Berarti nggak ada gunanya ngasih nomor. Enggak lah. Enggak ngejamin. Nggak ngejamin. Kecuali kalau survei itu didatangi ya kan. Ya. Tapi ada beberapa leasing masih kayak gitu. Ada beberapa kayak
Ya aku nggak sebut brand, nggak usah lah. Iklan pula ya kan. Ada beberapa leasing tetap pakai survei. Memang ribet. Tapi kan lebih aman ya. Ya, secara mereka. Secara bisnis mereka ya. Tapi orang lari. Lebih lambat. Ya, orang lari karena kan ada beberapa leasing yang pakai aplikasi tanpa survei. Soalnya kan gua dari sama leasing nih bro. Banyak orang kredit. Serba salah sebenarnya. Tahu sendiri lah watak orang kita ini kayak mana. Pinjam mau bayar. Iya. Watak orang kita ini kayak gitu ya. Pinjam cepat. Mau yang gampang dia enak, iya kan? Beli barang mau yang murah tapi kualitas bagus. Kayak gitu akhirnya memang kayak gitu. Padahal udah ada tagline-nya itu. Harga ada barang ya kan? Pasti kan? Harga menunjukkan kualitas. Iya. Masih juga komplain pas beli barang murah. Teriak lagi gebrak meja. Sama kayak dunia operator kan? Ya kita dunia merah dulu kan? Tahu sendiri kan merah selalu bilang mahal. Ya wajar. Mereka ada operasional, maintenance, BTS tiap kota, tiap desa, tiap kecamatan. Udah sampai kemana-mana. Iya, udah sampai kemana-mana. Ya wajar lah. Dan sesuatu yang udah besar itu pasti mahal. Iyalah. Tetap gitu. Brand itu tetap mempengaruhi harga. Karena dia dapat trust dari konsumen kan. Kita nyari kepercayaan itu yang susah bro. Jangan konsumen, sama siapapun aja lah. Karena aku punya prinsip dulu bro. Kepercayaan itu mata uang yang bisa dibawa kemana aja. Prinsip bro. Macam manapun mending kita jujur. Kita nyari kepercayaan orang mah. Karena kemana aja kita bawa kepercayaan itu berlaku loh. Walaupun dia bukan duit. Ya kan? Minimal kerjaan ya. Minimal makan lah. Ya. Tidak ada tempat tinggal. Tapi di satu kota nggak ada duit kan? Nggak ada tempat tinggal. Ada orang yang percaya sama kita ya kan? Nah, coba kita dipercaya nih maling nih kan? Kita yang tinggal kan? Iya, kalau polisi memang itu kepercayaan itu aku jaga. Kalaupun ada terjadi sesuatu kepercayaan orang yang mengkhianati berarti ada sesuatu something ya kan? Iya, kita lihat situasi dan kondisi juga kan. Kadang ada orang yang kepepet ini emang kepercayaan kehilangan dia ya kan? Karena kadang kepepet. Ini nggak boleh bro. Walaupun kepepet harus tetap jujur. Kadang susah bro kepercayaan dengan orang ini. Kadang kita sebenarnya nggak buat salah. Tapi karena sesuatu hal hilang kepercayaan dia. Padahal aslinya bukan kesalahan kita sendiri. Kadang ada kejadian. Ya, jangan sampai aku curhat lah di sini. Bisa itu Pak, bisa komunikasi lah. Ya. Pemburan sekarang dari percaya. Kadang gini bro, ada di kita dimanapun kerja yang namanya carbuk itu pasti ada. Dimanapun kita kerja, pasti ada. Dan herannya setiap carmu ini pasti dipercaya sama bos. Iya kan? Tapi terkadang aku gini loh, klarifikasi ya. Yang carmuk itu belum tentu dipercaya. Tapi yang carmuk itu bakalan didengarkan. Ya. Jadi bahan pertimbangan ya. Jadi pusat informasi. Ya. Cara komunikasi tetap orang bilang ini kan dekat. Ya, kayak gitu. Makanya pasti makin orang bilang paling enak dekat sama bos. Kalau sama aku mana ada, makin susah buat. Karena kalau ada apa-apa sih dia aku cari. Paling sibuk lah ya kan. Iya. Kalau dia misalnya yang lain minta kompensasi nih, bang atau apa, aku bikin tak apa-apa, tak bisa. Kalau orang yang tak kenal tak dekat sama aku, ya udah boleh silakan. Kayak gitu kita balik kalau aku serius. Oke gitu ya. Karena aku menghindari image kata orang di berat sebelah. Aku tak mau. Berarti intinya tuh informasi itu emang mahal ya. Mahal. Jadi kalau mau informasi ya cari orang yang boleh dekat. Dimanfaatkan. Ada loh bos yang gitu. Ada.
Tadi bukan dimanfaatkan Tapi si Carmuk ini ngerasa dia udah dekat sama bos. Iya. Padahal dia dimanfaatkan ya kan? Ada yang kayak gitu. Enggak, ya. jangan dimanfaatkan lah. Kalimatnya enggak bagus. Sebagai pusat informasi. Karena enggak semua karyawan yang Dimaksimalkan manfaat dia ya kan? jadi enggak, karena enggak semua karyawan mau melakukan hal yang sama. Iya, kalau aku jujur bos, aku kerja dulu, ini nggak ada bos. Itu tahu. Kerja dimanapun. Karena kalau ada bos aku malah tak bisa kerja menurutku. Kaku. Aku. Ya. Sampai sekarang pun di toko yang sekarang nih, aku kalau ada bos bingung mau bro. Ada konsumen pun kita mau jadi salah ya, karena ada dia ya. Takut karena Iya, takut salah. Itu karena ingin perfect, Bu. Iya sih. Jadi kita nggak boleh ingin perfect. Memang iya sih nggak ada yang sempurna ya. Karena ketika ada post kita berusaha ingin perfect kan? Enggak, bukan apa-apa. Enggak, karena berusaha ingin perfect itu maksudnya gini, bukan untuk cari muka. Supaya jangan sampai aku salah di depan dia gitu ya. Wajar lah, kita digaji sama dia, Ya. takut lah kita. Ya kan? Bener kan? Memang rasa takut itu pasti ada. Kenapa? Ini orang ngasih gua gaji nih. Iya kan? Tetap Iya. Tetap kita pengen jangan sampai salah nih. Kayak gitu. Itu sih bukan carmu kalau aku. Iya, bukan kamu. Takut sampai salah. Makanya tadi itu lebih baik diganti, Bro. Apa ya? Jangan ingin perfect. Lakukan yang terbaik. Ya. Yang terbaik. Nah, inilah cara terbaik saya, Pak. Tapi gini loh, cara terbaik kita belum tentu terbaik di mata dia, itu yang kita takut. Oh, jadi tak salah lagi. Iya, iya pasti Lagi, kan ya. karena menurut kita udah baik, menurut dia belum tentu loh. Itu kata. Makanya lah itulah timbulnya tadi lebih baik aku kerja nggak ada bos. Ya, itu dia. Aku dimanapun dulu kerja, dimanapun. Kayak dulu lah bosnya lama, kayak dulu kita mau pakai film. Aku juga kalau dia pakai film aku dulu. Kalau urusan kerja ya, tapi kalau urusannya lain ya lah semangat kan. Udah pergi waktu. Ya, urusan kayak gitu semangat aku. Tapi kalau urusan lantai kerja, ada atasan aku lah minimal, bukan bosnya owner ya, ada atasan lah. Tak bisa. Kan bisa ya. Iya. Aku gitu. Cakur. Makanya lebih baik di lapangan aja lah ya. Ya, mending kita ada gitu ya kan. Karena kita bisa berimprovisasi. Ketika kita sendiri. Ya, kalau kita improvisasi di depan dia mungkin menurut kita bagus, tapi nanti menurut dia salah kan? Belum tentu dia Iya. suka dengan itu. Iya. Karena kan improvisasi ini kan di luar SOP biasanya kan. Benar nggak? Di luar ketentuan kan? Tapi jangan keterlaluan improvisasi. Ya, jangan. Nanti jual TV ini TV ini sekalian ada radionya. Kita improvisasi boleh, tapi jangan keluar dari jalur. Improvisasi boleh. Kalau keluar dari jalur mah itu jadi penyakit namanya bro. Itu kadang kalau bos itu dia tak sering tak di tempat berarti dia percaya sama anggota itu. Ya, Nah, itu. salah satu buat kepercayaan diri kita juga Ya, kan. betul. Oh berarti bos trust nih sama Percaya. aku, percaya sama aku nih. Sering dia tinggal tempat ya kan. Ya. Tahu tak tahu datang dia cuma ngecek aja. Itu semangat gitu kerja gitu. Tapi bukan berarti tadi berarti harusnya kalimatnya salah, Bro. Apa lagi tuh? Kalimatnya salah itu dengan apa? Lebih baik aku lebih suka kerja yang enggak ketika Bos aku lebih suka kerja kalau nggak ada bos. Tapi nggak ada yang gaji. usaha dia kan. Nggak ada bos, Bang. Padahal tak ada Bos nggak di tempat itu di kita kerja itu. Jadi rasa kerjanya tinggi. Ya. Berarti ini bos percaya. Macam Pak Roni ini kan. Dia udah bos. Nggak ada bos kan. Dia udah percaya berarti sama anggota. Coba udah nggak percaya sama anggota sana terus dia. Iya. Nah, berarti Ya kan? berarti itu, Bang. Ketika kita memiliki satu usaha dan memiliki karyawan, memang kita harus mempercayakan itu kepada karyawan, Bang. Bukan aku percaya sama dia ya, enggak. Jadi enggak percaya ada, kan. enggak ada satu orang pun, enggak tahu sih, kalau aku lah ya, enggak ada satu orang ganti kalimatnya. Aku tidak pernah percaya 100% kepada orang lain. Iya. Ya. Itu harus. Bagus. Jadi ketika aku meninggalkan tempat itu bukan berarti aku percaya, Ya. karena aku juga tetap pantau. Kalau ketika aku percaya kan aku kan tinggalkan aja kan, enggak dipantau enggak apa. Jadi kepercayaan itu nilainya cuma 75%. Iya. 25% lagi aku akan menghina dia. Tapi bagaimanapun bos ataupun atas yang baik itu dia pasang badan saat ada masalah. Iya. Itu dia. Untuk kayak kemarin Pak Roni itu ada anggota begini harus sigap, Bang, ya kan? karena ketika kita
Gimana ya? Beda tapi dengan di perusahaan bang. Iya. Ada atasan yang nggak peduli dengan permasalahan bawahannya karena apa? Dia merasa, oh, aku gajian. Ketika ini masalah kau pecat, ya kan? Kau pecat masalahku selesai. Tapi ketika kita usaha bang, ya ada satu masalah lah dengan konsumen. Kita si pemilik masalah, pemilik usaha ya. Ada permasalahan dengan konsumen. Kita harus benar-benar 100% peduli karena apa? Ketika kita nggak peduli, yang bermasalah masalah kita, usaha kita yang masalah dia bukan kita juga lah, itu aja di bos ya kan. Jadi makanya kalau punya usaha sendiri memang harus total lah ibaratnya ya apapun itu lah jurus terakhir itu pegang kaki itu aja waktunya aku udah kebayang itu loh istilahnya kalau ini kan perusahaan sendiri lah jatuh ya kan udah kebayang susahnya karena aku aja kerja di perusahaan orang aja susahnya begitu. Aku terakhir kerja di si kuning itu gara-gara memikirkan bawahanmu yang salah dia tapi karena aku ngerasa tanggung jawab dan memang harus profesional kan aku yang dan pada akhirnya aku yang keluar dan nggak semua orang seperti itu nggak semua seperti itu orang makanya beruntung maksudnya atasannya pasang badannya kan saya nggak ada masalah karena orang pun bisa berpikirnya di ini Pak. Ketika dia berpikirnya kayak ekonomi dia maka nggak bakal peduli sama ekonomi yang lain bisa. Daripada aku yang bermasalah lebih baik anda yang bermasalah ya ada yang gitu ada maksudnya jauh aku kemarin bro dia seniorku di kuning inilah ya dia megang Batam aku megang Bala ya dia suruh tekan aja di bawah urusan tekan menekan apa bahkan dia bilang kenapa yang pusing bang itu kan salah dia habisin aja kalau bisa dia yang dipecat ngomong kayak gitu aku yang nggak bisa lah ya nggak mungkin lah istilahnya kagak mikir lah dapur orang juga padahal aku mikir juga dapur aku gimana gitu serba salah karena kita dididik di perusahaan yang sebelumnya itu secara keluargaan iya sekarang kita cari orang bijaksana susah bro orang pintar banyak yang bijaksana susah nah dididik kita dulu tuh ya tanggung jawab yang penting kau selesaikan jadi aku sekarang gitu juga belajarnya jadi ketika ada permasalahan nih di pelanggan ya kan langsung ini si tim aku nih yang kurirnya bermasalah sama pelanggan oke ini sekarang aku bantu hubungi si pelanggan permasalahan antara pelanggan dengan perusahaan udah clear sekarang berarti kamu masih ada permasalahan sama dia secara pribadi karena menurut aku tuh ketika seseorang bermasalah pasti bawa pribadi pasti misalnya nih kita berarti tak profesional ya semua orang nggak profesional kalau menurut aku nggak profesional contohnya gini ya kayak kita dulu nyeles ya aku nyeles orang order nggak aku tembaki dia lapor ke kantor ya kan kantor kasih solusi pun udah selesai nih dijemput lah sama Bang Burhan ya tapi dia marah sama aku karena apa Roni nggak tembak gitu gitu kejadiannya kan Roni nggak tembak karena jadi urusan pribadi itu tetap ada makanya aku selalu urusan perusahaan sama si konsumen udah kelar masalah udah selesai sekarang permasalahannya ada di masalah pribadimu dan pribadi dia komunikasinya permasalahannya itu di komunikasi harus dijalin lagi komunikasi berarti begitu ada prinsip kan misalnya masalah itu jangan dilawan tapi dihadapi kalau dilawan tambah masalah tapi karena dihadapi hadapi dengan senyuman aja jadi contohnya kalau jualan ya kan jualan elektronik kan ini kasih tunjuk ini laptopnya mah ini laptopnya udah deal lah di sama laptop ternyata si konsumen maunya yang ini ya dikirim yang lain dia kan marah sama yang ngirim kan gimana nih perusahaan kalian saya ordernya gini itu udah salah ya gitu ya maksudnya modelnya yang sama tapi barang baru kan barangnya baru dia komplain kan ada manusia yang gitu bro dikasih yang baru dia marah dia mau yang tadi ya kan habis itu dia ada pesan nih sama yang marketingnya oke pak balikanlah nih barang ini pun sama si pengantar selesai masalah perusahaan dengan si pembeli tapi si pembeli masih marah sama orang yang nawarin yakin aku masih marah karena apa kan aku udah pesan berarti dia nggak amanah sama tapi yang menawarinya ada kasih tahu nggak keluarga pengiriman itu dia itu dia bro
Dia kalau dia dia nggak ngasih tahu, keputusan sendiri ya kan. Kalau dia nggak ngasih itu memang Iya. salah dia. Makanya ketika itu Tapi kalau misalnya dia udah ngasih tahu tapi bagian pengantarnya salah, ya dia bisa jelaskan. Dia bisa jelaskan kan kembali trust dia lagi. makanya tadi Karena kan beda divisi. Kalau aku sih jelasin kayak gitu, kan beda divisi ini seharusnya. berarti kan harus komunikasinya Iya, tetap harus komunikasi lagi. memperbaiki Dan permasalahan. saat komunikasi kita jangan nyalain si pengantar juga. Iya. Karena kita kan dia perusahaan juga nih. Perusahaan. Satu perusahaan Sama sama kita. Kita ngejamin image bendera kita juga. Iya. Mungkin atau apa kita carilah alasan yang win-win solution lah kalau orang bilang ya, yang sama-sama enak. Udah lama terdengar kata ini. Mungkin dia ngantuk, Pak. Ya, bisa jadi pokoknya itulah Iya, intinya iya. tetap harus menjaga kebaikan nama dia, nama kita, nama perusahaan. Iya. Di situ. Tadi berarti memang harus secara komunikasi Komunikasi kita itu harus harus Komunikasi. selesaikan. Nggak ada permasalahan itu yang bisa ditengahi orang lain berarti. Iya. Nggak bisa. Bisa Harus si penengah ini dia hanya bisa perantara. perantara. Yang menyelesaikan tetap yang punya masalah, nggak bisa bro. Yang pengacara aja tetap harus ada terdakwa, nggak bisa pengacara. Iya kan, nggak bisa pengacara sendiri kan? Ngapain dia? Pasti ada terdakwa kan, pasti.